Assalamualaikum. Kelas 3. Ketemu lagi dengan Ibu. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu Sandi akan menjelaskan kembali materi tentang pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Pecahan merupakan bilangan untuk menyatakan suatu bagian dari bagian keseluruhan. Misal contohnya, Ibu Sandi mempunyai satu buah apel. Nah, satu buah apel ini Ibu potong menjadi 4 bagian. Nah, akhirnya Ibu memiliki 4 potong bagian apel. Jadi awalnya Ibu Sandi hanya memiliki satu buah apel. Setelah Ibu Sandi potong menjadi 4 bagian, itu bisa dinyatakan sebagai pecahan. Dibacanya bagaimana? 1/4. Nah, di dalam pecahan dituliskan dengan lambang A per B. A biasanya sebagai apa? Pembilang, betul. Nah, kalau yang B sebagai apa ya? Iya, sebagai penyebut. Oke, di sini Ibu Sandi ada contoh satu lingkaran besar. Satu lingkaran ini Ibu sudah bagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Berarti Ibu bisa menulisnya seperti apa? Ya, 1/4. Dibaca bagaimana? 1/4. Betul. Nah, lihat, tetapi ada 2 bagian yang tidak diarsir dan ada 2 bagian yang sudah diarsir. Coba sekarang kita fokus ke bagian yang sudah diarsir. Ada berapa tadi? Ya, ada 2. 2 bagian yang sudah diarsir dari berapa bagian keseluruhan? Dari 4 bagian keseluruhan. Jadi, dibaca 2/4. Pinter. Nah, sekarang Ibu Sandi ada contoh lagi. Di sini Ibu ada gambar. Nah, coba ya dilihat. Ada berapa bagian keseluruhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinter. Ada 6 bagian keseluruhan. Tapi yang diarsir ada berapa bagian ya? Ada 2. Jadi ditulisnya bagaimana? Adalah 2 bagian yang diarsir dari berapa bagian keseluruhan? 6 bagian keseluruhan. Jadi dibaca 2/6. Bisa? Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membandingkan 2 pecahan yang memiliki nilai lebih besar atau yang memiliki nilai lebih kecil. Oke, biasanya kita dapat menentukan 2 pecahan tersebut yang dapat kita lihat dari penyebutnya. Jika salah satu pecahan itu memiliki penyebut yang angkanya lebih besar atau bagian keseluruhannya lebih banyak, maka nilainya itu semakin kecil. Ya, coba kita lihat. Yang pertama ada 2/4. Ada 2 bagian
dari 4 bagian keseluruhan dibandingkan dengan 2 bagian dari 6 bagian keseluruhan atau 2/6. Maka kira-kira manakah pecahan yang memiliki nilai lebih besar? Ya, yang memiliki nilai lebih besar adalah 2/4. Betul. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Misal, di sini Ibu Sandi ada 3 bagian keseluruhan. Namun hanya ada 1 bagian yang diarsir. Berarti menulisnya bagaimana? Yaitu 1/3. Oke. Nah, sekarang kita akan ke penjumlahan dulu ya. Dari 1/3 Ibu Sandi akan dijumlahkan 1 bagian lagi menjadi 2/3. Ingat, kita akan belajar dengan penyebutnya sama. Penyebutnya sama ya. Jadi berarti ada 3 bagian keseluruhan. Berarti kira-kira bagaimana? Coba kita lihat. Di sini ada 1/3, berarti 1 bagian yang diarsir dari 3 keseluruhan. Ditambah 2/3, berarti kita harus menambah 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian keseluruhan. 1 sudah ada, kita tambah 2 bagian yang diarsir. Kita anggap seperti ini ya, 2 bagian yang diarsir. Nah, berarti ada berapa jumlah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dari contoh soal nomor 1 ini? Iya, yang tadinya hanya ada 1, sekarang ada berapa yang diarsir? Tuh, 2, 3. Pinter. Berarti ada 3 per berapa bagian? 3. Karena penyebutnya sama. Paham? Coba sekarang, kalau Ibu Sandi ada soal, lihat ya, ada berapa bagian keseluruhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinter. Ada berapa bagian yang diarsir? Ada 4. Bagus, berarti menulisnya bagaimana? Ada 4/8. Oke, sekarang Ibu akan menambahkan bagian yang diarsir menjadi 1 bagian dari 8 bagian keseluruhan. 4 sudah diarsir. Ibu tambah berapa tadi? Tambah 1 bagian lagi. Nah, berarti ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 4/8 ditambah 1/8 sama dengan 5/8. Ya, karena ini penyebutnya sama, jadi masih mudah ya. Jadi, jika penyebutnya sama itu masih dalam 1 potongan atau 1 bagian yang sama pula. Ya, oke. Sekarang kita ke pengurangan. Oke, sekarang kita akan beralih ke pengurangan. Sebetulnya konsepnya itu sama ya. Tapi untuk pengurangan kali ini namanya juga dikurangi, berarti harus ada yang diambil atau harus ada yang dihilangkan seperti itu ya. Jadi Ibu misal contohnya ada ini ada 2/4. Jadi ada 2 bagian yang sudah Ibu arsir dari 4 bagian keseluruhan. Nah, Ibu sudah menyiapkan ini, Ibu sudah coret-coret, ada 1 bagian yang Ibu akan ambil atau 1 bagian yang akan Ibu hilangkan. Berarti 1/4. Jadi 2/4 dikurangi 1/4. Jadi berapa sisanya? Ada 2 bagian yang sudah diarsir. Ibu hilangkan 1 bagiannya. Sisa berapa yang sudah diarsir? Ya, hanya tersisa 1/4. Ya, ingat ini penyebutnya masih sama. Jadi jika penyebutnya masih sama berarti masih dalam 1 bagian keseluruhan.
ya, atau dalam satu bagian atau satu potongan yang sama. Oke, sekarang yuk kita coba latihan ya. Silahkan anak-anak kerjakan latihan soalnya. Ada latihan soal yang pertama. Nomor 1. Siapkan alat tulisnya ya. 8 per 8 dikurangi 5 per 8 sama dengan nomor 2. 3 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan nomor 3. 1 per 2 ditambah 4 per 2 sama dengan nomor 4. 4 per 4 dikurangi 3 per 4 sama dengan nomor 5. 2 per 3 ditambah 4 per 3 sama dengan Nah, silahkan kerjakan pada kertas yang kalian punya atau dalam buku matematika juga boleh. Setelah itu kalian boleh cek bersama orang tua kalian ya. Dan kalau sudah, kita akan mulai untuk video berikutnya. Oke deh, sampai sini dulu ya video review materi pecahan dari Ibu Sandi. Dan selamat belajar, sampai berjumpa. Dadah.